Tuan Gu, apakah ibumu akan hadir hari ini? Halo, Bu. Hari ini aku menikah. Jika ibu masih menganggapku sebagai anak, datanglah ke pernikahanku. Apa katamu? Kau ada di mana sekarang? Aku bilang, pernikahanku akan segera dimulai. Sekarang aku tidak sedang meminta persetujuan ibu. Hanya saja aku merasa ini adalah saat paling penting dalam hidupku. Aku harus memberitahumu. Hanya itu saja. Kau? Hah? Kau yakin? Ingin demi seorang wanita yang tidak sederajat dengan kita? Melepaskan statusmu sebagai pewaris grup Gu? Ibu pernah bilang, antara menjadi pewaris atau dia, aku hanya bisa memilih salah satu. Jadi jawabanku adalah dia. Kau pikir, aku melarangmu bersamanya karena ingin mencelakaimu? Dia sama sekali. Bukan wanita pemuja harta seperti yang ibu katakan. Kami benar-benar saling mencintai. Aku pasti akan membuktikannya padamu. Hah? Asisten Ye. Siapkan hadiahnya. Etika yang seharusnya ada. Tetap harus dipenuhi, jangan sampai orang meremehkan keluarga Gu. Baik, Jika dia bisa hidup baik dengan Qin Hao, kami keluarga Gu tidak akan memperlakukannya dengan buruk. Tapi jika dia berani, mengerti. Oh iya, Ketua Dewan. Ini dikirim oleh orang suruhan Pak yang tadi pagi. Duke Jack. 1, 2. Yang Litian ini ternyata berani mengeluarkan modal besar. Pak yang bilang, dia berharap tahun ini bisa terus bekerja sama dengan Anda. Sudah tahu. Urusan Pak Yang. Kesampingkan dulu. Hari ini Qin Hao menikah. Pergilah siapkan mobil. Baik, Mobilnya datang, mobilnya datang. Cantik sekali. Iya, benar. Tianying, akhirnya hari ini tiba juga. Kau akhirnya akan menjadi istriku. Semua orang sudah bersiap. Ayo kita masuk. jangan cepat-cepat. Main tangan ya. Gu Qin Hao, aku beritahu kau. Hari ini jika kau ingin menikah dengan Qianying kami, mas kawin ini harus diubah dari Rp88.000 menjadi Rp999.000. 999.000? Rakus sekali permintaannya. Benar sekali. Apa katamu? Hari ini, jika kau ingin menikah dengan Qianying kami, maka uang hantaran ini harus diubah dari 88.000 menjadi Rp999.000. Aduh, Apa katamu? Apa kau tuli? Atau kau tidak mengerti bahasa manusia? Sudah kukatakan, hari ini, jika kau ingin dengan Qianying keluarga kami menikah, uang hantaran ini harus naik menjadi Rp999.000. Uang sebanyak itu tidak mungkin ada. Tianying, bukankah sebelumnya kita sudah sepakat? Uang hantaran Rp88.000, kenapa tiba-tiba naik sebanyak ini? Li Huan, aku dan Qin Hao sudah membicarakannya. Jika sekarang tiba-tiba berubah, Qin Hao tidak mungkin akan menerimanya. Kau tenang saja. Masalah ini, serahkan saja padaku. Percayalah, pada sahabatmu ini, semuanya akan diurus dengan beres. Qianying keluarga kami adalah bunga sekolah yang sangat terkenal. Orang yang mengejarnya, antre dari pusat kota sampai ke pinggiran. Kau pikir hanya dengan Rp88.000 bisa membawa Qianying kami pulang sebagai istrimu? Tidak, bukan begitu maksudku. Tianying, kau tahu kalau aku sedang kesulitan uang akhir-akhir ini. Bagaimana jika begini, hantaran Rp88.000 ini kita naikkan menjadi Rp99.000, sisanya bisa kulunasi nanti. Ci, 99.000 sungguh sangat dermawan ya. Saking baiknya,
Sampai terasa seperti memberi sedekah. Beraninya kau mengatakannya. Siapa yang kau sebut memberi sedekah? Tentu saja kau. Memangnya siapa lagi? Menurutku, kau memang sama sekali tidak memedulikan Qianying di dalam hatimu. Zhang Lihuan, ini adalah pernikahanku dengan Qianying. Apa hubungannya denganmu? Aduh, aku ini adalah sahabat karib Qianying. Masalahnya adalah masalahku juga. Jika tidak percaya, tanya saja padanya. Apakah dalam masalah ini, kata-kataku bisa dianggap atau tidak? Qianying, apakah kau benar-benar berpikir seperti itu? Kau tahu dia hanya sedang mencoba mengadu domba kita, kan? Qin Hao, apa yang dikatakan Li Huan adalah apa yang ingin aku katakan juga. Untuk apa menikah kalau tidak punya uang? Mahar pernikahan di luar sana sekarang, di mana-mana mulai dari 500.000 rupiah. Jika orang-orang tahu, keluarga Qianying kita ini bisa mati gaya karena malu. Qianying, kau tahu situasiku sekarang, tapi kelak aku pasti akan bekerja keras mencari uang. Ini kartu gajiku, kata sandinya 6 buah, angka 9. Nanti semua uangku akan menjadi milikmu. Li Huan, karena Qin Hao sudah memberikan kartu gajinya padaku, bagaimana kalau masalah ini sudahi saja? Apa maksudmu disudahi? Kartu gaji ini memang sudah seharusnya diberikan padamu. Itu urusan yang berbeda. Hari ini, 999.900 rupiah ini kau harus berikan. Suka atau tidak? Qianying, masalah ini, jika kau mengalah hari ini, maka kelak, bukankah kau akan dikendalikan habis-habisan olehnya? Qin Hao, apa tidak sebaiknya kau pikirkan cara lain saja? Aku, Qianying, kau tenang saja duduk kembali ke mobil. Masalah hari ini, serahkan saja padaku. Tutup jendela mobilnya. Gu Qin Hao, hari ini 999.900 rupiah ini, aku tidak peduli kau mau mencuri, merampas, atau meminjam sekalipun. Jika tidak terkumpul, pernikahan hari ini tidak usah dilaksanakan. Berhenti. Hei, Lawang, bukankah sebelumnya kau menyukai jam tangan mekanik milikku itu? Aku bisa menjualnya padamu. Apa? 90.000 rupiah. Jam tangan ini kan barang langka yang sangat berharga. Bagaimana mungkin hanya dijual seharga 90.000 rupiah? Kalau tidak mau jual, untuk apa menelepon? Hargaku memang segitu. Kalau tidak mau ya sudah. Baik, aku jual. Kau kirimkan dulu uangnya padaku. Setelah itu jamnya akan kukirim ke sana. Pemberitahuan saldo masuk, Rp90.000. Halo, Long. Aku sudah mentransfer 90.000 rupiah padamu. Tolong bantu aku tarik tunai, lalu antarkan ke sini. Biarkan mereka. Tunggu saja di sini. Kalian semua tunggu di sini. Jangan mengganggu pernikahan tuan muda. Siap. Maaf merepotkanmu. Qianying, ayo. Tunggu dulu. Aku ingin lihat dulu. Bukankah janji awalnya 999.900 rupiah? Hanya uang sekecil ini. Kau pikir aku ini pengemis? Qianying, kau tahu sendiri, situasiku, aku benar-benar tidak punya. Qianying, apa dia benar-benar tidak punya uang lagi? itu gaji bulanannya saja ada sekitar 20.000 rupiah, ditambah tabungan mas kawin selama 2 tahun ini, seharusnya dia punya sekitar 200.000 rupiah. Qianying, menyelenggarakan pernikahan ini juga membutuhkan biaya. Saat ini aku benar-benar tidak punya sisa lagi. Bagaimana kalau begini?
Kau ikut aku masuk dulu. Hari ini adalah pernikahan kita. Semua orang sedang menunggu. Kita masuk dulu. Masuk apa maksudmu? Apa kau sudah memberikan mas kawinnya? Ini, Qianying, menggelar pernikahan memang butuh uang? Tapi bukankah dia menerima uang sumbangan tamu? Menurutku dia hanya tidak mau memberimu uang. Jika setelah menikah saja begini, lalu bagaimana nanti? Qianying, kau tahu, aku bukan orang yang seperti itu. Gu Qinhao, jangan pikir aku tidak tahu. Kau hanya ingin, setelah pernikahan ini selesai, kau bisa langsung mengabaikan masalah mas kawin ini begitu saja. Zhang Lihuan, apa sebenarnya niat burukmu itu? Qianying, lihatlah. Pria macam ini sama sekali tidak layak untuk kau nikahi. Qianying, kau juga tahu, demi dirimu, aku sudah bertengkar dengan keluargaku. Sekarang aku benar-benar tidak punya uang lagi. Kau bisa meminjam pada temanmu? Atau jangan-jangan, Qianying kami ini tidak cukup berharga bagimu untuk meminjam uang? Bukan begitu. Masalahnya semua orang sedang menunggu. Lagi pula waktu pernikahan kita sudah hampir tiba. Kenapa bicaramu banyak sekali? Menurutku, kau memang tidak berniat memberikan mas kawin. Aku tidak begitu. Tidak? Kalau tidak, pergilah meminjam. Sekarang ada banyak pinjaman daring, ada aplikasi ini dan itu. Oh, iya. Ada juga kartu kredit. Mana mungkin tidak bisa meminjam uang? Kau, Qinhao, lebih baik kau segera cari cara lain. Orang tuaku dan semua orang sedang menunggu di sini. Apa? Meminjam uang? Pinjam uang apa? Apa? Pinjam uang? Pinjam uang apa? Qianying? Pinjam uang apa sih? Apa yang terjadi? Kenapa kau belum turun juga? Orang-orang di dalam sudah menunggu. Paman, Bibi, kenapa kalian keluar? Bu, Qianying, ada apa denganmu? Kenapa mendadak? Menambah mahar? Paman, Bibi, kalian masuk saja dulu. Masalah ini, biar kami yang selesaikan. Serahkan pada kalian. Kalian ini sedang berbuat konyol. Qianying, bagaimana bisa kau menambah mahar secara mendadak? Kau benar-benar mengira keluarga kita sedang menjual anak sendiri? tapi Li Huan, dia melakukan ini demi kebaikanku. Qianying, kehidupan ini, kau yang jalani bersama Qinhao. Qinhao itu anak yang jujur dan pekerja keras selama bertahun-tahun ini. Dia tidak pernah membiarkanmu merasa menderita. Lalu kau, cepat pergi. Keluarga Qianying kami tidak punya teman yang tidak jelas sepertimu. Bu, jangan asal bicara. Li Huan ini adalah sahabat terbaikku. Kau ini anak nakal? Paman dan Bibi, semua yang kulakukan adalah demi kebaikan Qianying. Lagi pula, teman-teman di sekitarku, saat menikah, maharnya tidak ada yang lebih rendah dari jumlah ini. Qianying cepat turun. Hari ini, aku tidak akan membiarkan Qianying merasa tidak puas sedikit pun. Kau benar-benar bicara omong kosong. Ya, Bu, kalian berdua yang sudah tua, jangan ikut campur urusan kami yang masih muda ini. Cepat masuklah. Dasar anak nakal, kau ingin membuatku tiada karena marah? Kau, Bibi, jangan marah dulu. Uang ini, aku akan meminjamnya. Qinhao, ini uang 200.000 rupiah yang kami kumpulkan untukmu. Semua orang ada di dalam menunggumu untuk merayakan pernikahan ini. Qianying, sekarang aku benar-benar hanya punya sebanyak ini. Jika kau masih bersedia menikah denganku, turunlah dari mobil. Bagaimana? Tunggu dulu. Masih kurang langkah terakhir. Langkah terakhir apa? Uang ini adalah utang yang kau ambil sebelum menikah. Jadi, kau harus menandatangani perjanjian harta pranikah ini. Utang ini harus kau tanggung sendiri, dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan Qianying keluarga kami. Apa katamu? Sikap macam apa itu? Qianying, lihat dia. Sekarang saja dia sudah berani berbicara seperti itu padaku. Setelah menikah nanti, dia pasti akan menindasmu setiap hari. tutup mulutmu. Qianying, Qinhao adalah anak yang baik. Kenapa kau tidak merasa puas juga? Dia tulus padamu. Apa itu belum cukup? Bu, ya, aku hanya ingin melihat sikapnya. Apa yang salah dengan itu? Apa itu berlebihan? Sudah, jangan bicara lagi. Perjanjian ini akan kutandatangani.
Qianying, aku bisa menandatangani perjanjian ini, tapi jika ibuku datang nanti, jangan sampai kau memberitahunya. Kalau tidak, Qianying, apa pekerjaan ibunya? Gu Qinhao? Itu aku tidak begitu tahu. Tapi sepertinya aku baru melihatnya sekali. Saat itu pakaiannya terlihat sangat sederhana. Hanya orang biasa saja rupanya. Ibu mertuamu itu malah berlagak sombong. Gu Qinhao, biar aku berterus terang di awal. Ibumu sebagai seorang ibu mertua, segala sesuatunya harus disiapkan dengan baik untuk Qianying kami. Jika tidak, aku akan memberimu pelajaran. ibu sudah datang. Wah, kau pasti ibunya Gu Qinhao kan? Kebetulan sekali. Begini, putramu tidak mau menandatangani surat utang ini. Kalau begitu, kau, sebagai ibunya, wakili dia untuk tanda tangan. Bagaimana? Zhang Lihuan, kau sudah gila. Sikap macam apa itu? Qianying, kau lihat tidak? Baru saja aku bicara, dia sudah membentakku. Menurutku, di dalam hatinya sama sekali tidak ada dirimu. Qianying, jangan dengarkan omong kosongnya. Aku benar-benar mencintaimu. Cukup. Lihuan adalah sahabat terbaikku. Jika kau benar-benar mencintaiku, kau harus menghormatinya. Tanpa uang dinginmu yang tidak berguna itu, aku tetap bisa menikahinya. Putraku, pernikahanmu ini benar-benar dibuat sangat menggemparkan. Jika ini sampai tersebar, bukankah kita akan ditertawakan orang lain? Dan mereka akan bilang, keluarga Gu tidak punya tata krama. Ibu, berhentilah bicara seperti itu. Jika bukan karena hasutan orang lain, Qianying pasti tidak akan seperti ini. Gu Qinhao, sudah kukatakan, Zhang Lihuan melakukan ini semua demi kebaikanku. Demi kebaikanmu, jika dia benar-benar peduli padamu, dia tidak akan melakukannya di hari pernikahan kita. Qinhao, kau tidak perlu mempedulikannya. Teman-teman buruk Qianying ini benar-benar sangat konyol. Mana ada di hari yang bahagia ini, menyuruh pengantin pria menulis surat utang? Qianying, kebaikan Qinhao padamu, kami semua sudah melihatnya sendiri dengan jelas. Sudahlah, berhenti membuat kekacauan. Paman Bibi, apa yang kalian bicarakan? Sebenarnya siapa yang sedang berbuat kacau? Benar sekali. Ayah, ibu, kalian masuk saja ke dalam. Jangan terlalu mencampuri hal ini. Putraku, inikah cinta sejati yang membuatmu rela pergi dari rumah dan memutus hubungan ibu dan anak hanya demi menikahinya? Cinta sejati? Bibi, apa kau tidak hidup di abad yang lalu? Bagaimana bisa kau masih sebodoh itu? Shen Qianying, apa kau hanya akan diam saja saat melihat dia menghina ibuku? Qinhao, sudah kukatakan, sejak awal hingga akhir, aku hanya ingin sebuah kepastian sikap saja. Sudahlah, Qinhao, cepat tanda tangani perjanjiannya. Orang-orang di dalam sudah menunggu lama. Baik. Berikan padaku. Aku yang akan tanda tangan mewakili putraku. Tidak kusangka, putra dari aku Guan Hua akan mengalami hari di mana dia dipaksa orang lain untuk tanda tangan. Jika ini sampai tersebar, bukankah keluarga Gu akan jadi bahan cemoohan orang seumur hidup? Tapi demi kebahagiaan putraku, aku akan tanda tangan. Tunggu sebentar. Bu, kita tidak akan menandatanganinya. Gu Qinhao, apa yang kau lakukan? Jika hari ini kau tidak menandatangani perjanjian ini, jangan harap pernikahan ini akan terjadi. Tutup mulutmu. Pernikahanku dengan Qianying, apa hubungannya dengan sampah sepertimu? Siapa yang kau sebut sampah? Aku mencaci makimu. Dasar orang tidak tahu malu. Qianying, apapun yang kau inginkan akan berusaha kuberikan padamu. Orang lain memberimu 3 perhiasan emas, aku memberimu 5 perhiasan emas.
Di sertifikat rumah pun sudah kutambahkan namamu. Tapi kau, bagaimana kau memperlakukanku? Kau jelas-jelas tahu situasiku. Tapi di hari pernikahan ini, kau malah menuntut begitu banyak. Kinhao? Aku? Qianying, jangan dengarkan dia. Siapapun orangnya, pasti ada yang bisa melakukan yang lebih baik darinya. Kinhao? Kau dengar itu? Jika aku meninggalkanmu, aku bisa menikah dengan orang yang lebih baik? Meninggalkanku, dan kau pikir hidupmu akan lebih baik? Baguslah. Aku ingin lihat. Tanpaku, siapa yang akan menjadikan Shen Qianying seperti seorang putri? Pernikahan ini, aku batalkan. Kinhao? 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 Tunggu sebentar. Apa yang kalian lakukan? Apakah lelucon keluargaku pantas untuk kalian tonton? Apa hubungannya dengan kalian? Cepat bubar semuanya. Gu Kinhao? Zhang Lihuan, dia hanya bicara sedikit tentangmu. Kenapa kau langsung marah begitu? Apa semua ucapan cintamu itu hanya bohong belaka? Apakah aku mencintaimu? Tega sekali kau menanyakan hal seperti itu. Saat sampah ini menyulitkanku tadi, apa yang kau lakukan? Tapi Lihuan, dia melakukan semua itu demi kebaikanku. Kenapa kau mencaci makinya seperti itu? Baiklah. Kalau begitu kalian berdua, hiduplah bahagia selamanya. Kinhao? Gu Kinhao, dasar pengecut. Kau sendiri seperti apa? Apa kau tidak sadar diri? Beraninya menyentuh putraku? Apa kau ingin menanggung akibatnya? Beraninya kau menyentuh putraku? Apa kau ingin menanggung akibatnya? Kalian, Qianying, lihatlah. Ibu dan anak ini benar-benar berandalan, sama sekali tidak masuk akal. Mereka langsung main tangan jika tidak setuju. Jika sampai kau menikah dengannya, bayangkan betapa menderitanya hidupmu nanti. Gu Kinhao? Aku benar-benar telah salah menilaimu. Tidak kusangka, kau ternyata orang seperti ini. Kau bilang salah menilaiku. Setahu diriku, aku Gu Kinhao tidak pernah melakukan satupun hal yang mengkhianatimu. Demi dirimu, aku tidak ragu untuk pergi dari rumah dan memutuskan hubungan dengan keluargaku. Tapi sekarang baru kusadari, kau hanyalah seorang wanita matre yang gila harta. Apa yang kau bicarakan? Qianying, keluarga kami, adalah bunga sekolah yang sangat terkenal. Jika kau bisa menikahinya, itu adalah sebuah keberuntungan besar bagimu. Bagaimana bisa hanya karena sedikit uang mahar ini, kau mempermalukan Qianying kami seperti ini? Sudah cukup keributanmu? Kondisi keluarga kami memang tidak baik. Tapi kau, Teman-temanku saat menikah, uang lamaran, hadiah perkenalan, perhiasan emas, rumah, dan mobil, semuanya sudah siap. Sedangkan keluargamu, kalian bahkan tidak bisa memberikan apapun. Siapa yang bilang keluarga kami tidak bersiap? Siap-siap ya. Cuma kau? Menurutku ayah Gu Kinhao pasti merasa kau tidak berguna, makanya dia meninggalkan kalian kan? Kalau tidak, mana mungkin dia membiarkanmu memakai barang-barang palsu dan pamer di depan umum seperti ini? Kau bilang aku memakai barang palsu? Memangnya apa lagi? Pakaianmu ini semuanya barang mewah pesanan khusus. Apa kau tahu satu set ini harganya berapa jika dibeli? Oh, aku benar-benar tidak tahu. Aku tidak pernah melihat harga saat membeli sesuatu. Pakaianmu ini jauh lebih mahal daripada mas kawin yang tidak mampu dibayar putramu itu. Kau bilang kau mampu membelinya? Aku Guan Hua, meskipun sedang dalam kesulitan, tidak akan pernah sampai hati untuk mengenakan barang palsu. Benar-benar lucu sekali. Kau benar-benar suka membual tanpa berpikir. Jika keluargamu memang sekaya itu, kenapa dulu Gu Kinhao kabur dari rumah? Bibi rasa, kau terlalu banyak menonton drama pendek, sampai otakmu jadi rusak ya. Hahaha. Zhang Lihuan, tutup mulutmu. Aku tidak mau, aku akan terus bicara biar kau kesal.
Apakah pernikahan ini akan terlaksana hari ini atau tidak? Kamilah yang menentukannya. Oh, karena kalian terus mendesak seperti ini, jangan salahkan aku jika aku bertindak tegas. Aduh, gaya macam apa lagi yang sedang kau tunjukkan ini? Barang rongsokan macam apa yang membuatmu harus bersikap seperti ini? Gu Qinhao, sudah kukatakan, aku hanya menginginkan sebuah sikap, tapi tidak kusangka, ternyata kau sangat menghina kami. Aku ingin lihat di dalam sini barang rongsokan apa yang kau simpan? Ya ampun, kira-kira berapa ya harganya? Peti sebanyak ini, setidaknya, sudah bernilai 10 juta rupiah, kan? Ini semua adalah hadiah pertemuan, pelajaran yang kusiapkan untuk calon menantuku. Tidak seberapa, hanya 100 juta rupiah. 100 juta rupiah? Ini adalah 10 perhiasan emas yang kusiapkan untuk calon menantuku. Wah, sepanjang hidupku, ini pertama kalinya aku melihat 10 perhiasan emas ini. Dari jepit rambut sampai gelang kaki. Apakah ini yang dinamakan bermandi harta dan kemewahan? Barang-barang ini, beratnya pasti 5 kg kan? Melihat harga emas saat ini, pasti bernilai puluhan ribu rupiah kan? Ini adalah villa-villa di ibu kota seluruh dunia. Masing-masing dilengkapi 2 mobil super mewah, khusus diberikan kepada calon menantuku. Untuk bulan madu. Dan tempat menginap saat berwisata. Astaga, ini benar-benar membuat mataku silau. Yang di depan ini adalah maharnya. Dan itu semua adalah hadiah pertemuan untuk calon menantuku. Andai saja tadi kau bersikap lebih tahu diri, semua ini pasti akan menjadi milikmu. Sayang sekali. Aku? Milikku? Seharusnya semua ini adalah milikku. Kenapa? Sekarang kau baru menyesal? Tadi tidak kulihat kau membela Qinhao sedikit pun. Kau hanya berdiri di samping dan memanas-manasi sahabat baikmu ini untuk memperkeruh suasana. Zhang Lihuan, ini semua gara-gara kau? Kalau tidak, sekarang semua ini sudah menjadi milikku. Zhang Lihuan, ini semua karena kau? Kalau tidak, semua ini sekarang pasti sudah menjadi milikku. Hei Qianying, jangan dengarkan omong kosong wanita tua ini. Di dalam semua barang ini, pasti ada yang tidak beres. Jika keluarga mereka memang sekaya itu, si Gu Qinhao ini, kenapa dia harus bekerja keras di luar sana dan menjadi karyawan orang lain? Qianying, kita semua sudah ditipu olehnya. Hei, apa yang kau lakukan? Aku benar-benar mengira kau adalah nyonya besar dari keluarga kaya. Beraninya kau memakai bros palsu dan pamer di depan umum? Hah? Palsu? Ini palsu. Aku pernah melihat yang asli di televisi. Di seluruh dunia, hanya ada satu butir. Di atasnya, terdiri dari 128 karat berlian biru yang bertatahkan indah. Pernah dilelang dengan harga tinggi $280 juta. Jadi, aku yakin sekali, ini barang palsu. Jadi maksudmu, semua ini, uang, perhiasan, rumah, mobil, dan berlian ini, semuanya palsu? Tentu saja. Kalau tidak, mana mungkin dia memakai bros palsu? Dan pamer seperti itu? Zhang Lihuan, tutup mulutmu. Kenapa berteriak? Pacarku adalah ahli penilai perhiasan tingkat tinggi. Sayang, kemarilah sekarang. Aku punya barang bagus untuk kau lihat. Pak Yang, ini adalah porselen biru putih yang sudah Anda koleksi selama 20 tahun. Anda mau memberikannya begitu saja pada orang lain? Apa yang kau tahu? Kali ini yang akan diberi hadiah adalah pewaris tunggal dari grup Gu, yaitu Tuan Muda Gu. Tuan Muda Gu, dia akan menikah. Ya, jika bukan karena mendapatkan informasi rahasia, tidak akan ada kesempatan sama sekali untuk memberikannya.
Suamiku, bantu aku lihat bros ini. Apa ini palsu? Ini adalah bintang Josephine. Akhirnya ada juga orang yang paham barang. Ini benar-benar tidak mungkin asli. Rose ini sudah dilelang. Di negara A, selain pemiliknya, tidak ada orang lain yang pernah melihat yang aslinya. Jadi, yang satu ini pasti palsu. Ternyata memang barang palsu. Ternyata memang barang palsu. Benar-benar tidak berharga. Kalian, Barang palsu? Biar ku beritahu kalian, ini dibeli langsung oleh orang terkaya di kota Linceng dan dihadiahkan untukku. Orang terkaya di kota Linceng? Bosku adalah orang terkaya di kota Linceng. Aku akan segera menelepon bos Yang untuk membongkar kebohongan kalian. Benar-benar pertunjukan yang menarik. Qianying, inikah ibu mertua kaya rayamu itu? Menurutku, uang tunai puluhan juta rupiah ini pasti juga palsu. Hah? Uang palsu? Ini sengaja disiapkan seseorang atas nama grup Gu. Diambil langsung dari bank. Grup Gu? Gu Qinhao? Siapa sebenarnya identitasmu dan ibumu ini? aku adalah satu-satunya pewaris grup Gu. Gu Qinhao, kalian ibu dan anak, sudah cukup kalian melakukan penipuan ini. Sekarang berani-beraninya kalian berpura-pura menjadi petinggi grup Gu. Gu Qinhao, kau bilang kau tidak akan pernah membohongiku. Tidak kusangka, kau malah bekerja sama dengan ibumu untuk membohongiku. Terserah apa yang kalian katakan. Lagi pula masalah ini sudah tidak bisa dijelaskan lagi. Kau Sudah tidak bisa mengelak lagi kan? Qianying, lihat, muslihat ibu dan anak ini sudah terbongkar olehku. Jadi sekarang mereka terpaksa mengakuinya. Gu Qinhao, kupikir kau tulus ingin menikahiku. Tidak kusangka, kau sampai hati bersama ibumu membohongiku. Shen Qianying, bagaimana bisa kau bicara seperti itu? Sudahlah, tidak perlu membuang waktu bicara dengan mereka. Ayo pergi. Mau pergi? Jangan harap. Banyak sekali uang palsu. Qianying, kemari dan bantu aku musnahkan semua uang palsu ini. Shen Qianying, bisakah kau sadar sedikit? Jangan terus mengikutinya dan ikut menjadi gila. Qianying, jangan pedulikan dia. Cepat bantu aku robek semua uang palsu ini. Qianying, jangan robek. Qianying, sadarlah kau, jangan terus mengikuti kekonyolannya. Ayah, ibu, Li Huan melakukan semua ini demi kebaikanku. Dia hanya ingin membantuku melampiaskan kemarahan ini. Gu Qinhao, ketulusan hati Qianying padamu selama ini hanya dibalas dengan segala tipu muslihatmu. Sudah tidak tertolong lagi. Shen Qianying, pernahkah kau berpikir, jika hari ini uang yang kalian robek ini bukanlah uang palsu, konsekuensi apa yang akan kalian hadapi? Lalu kenapa? Hari ini pernikahannya jadi dilanjutkan atau tidak? Kenapa kau tertawa? Gu Qinhao, apakah kau sudah jadi bisu? Qianying bicara padamu, kenapa kau tidak menjawab? Masih berpikir soal pernikahan? Jangan bercanda. Kalian bersiaplah menghadapi hukum. Kau, apa maksudmu? Sesuai perkataanku. Qianying, ayo kita pulang. Jangan terus memalukan diri sendiri di sini. Ibu, Kembalikan gelangnya padaku. gelang? Gelangnya. Putraku, bagaimana bisa kau memberikan gelang pemberian nenekmu kepadanya? Bukankah ini hanya gelang rongsokan? Untuk apa disimpan? Barang sampah. Apa yang ingin kau lakukan? Coba tebak. Jangan.
Barang yang sudah diberikan, mana ada alasan untuk diminta kembali? Karena kau sangat menginginkannya, maka ambil saja serpihan hancur ini dan bawa pulang sana. Kau berani memukulku? Akan kuhadapi kau. Presiden Gu. Pak Yang. Itu orang terkaya Pak Yang. Benar, kenapa dia datang ke sini? Aku dengar, Tuan Muda Gu menikah hari ini. Ini adalah porselen biru putih yang kusimpan selama 20 tahun. Jika tetap bersamaku, hanya akan berdebu, maka kesempatan ini kugunakan untuk memberikannya pada Tuan Muda Gu, juga kepada Nyonya Muda. Apa, Pak Yang? Menurutku, adegan seperti ini hanya ada di dalam drama pendek saja. Apa? Masih bilang 20 tahun porselen biru putih koleksi. Menurutku, ini pasti barang dari toko daring yang hanya mainan anak-anak saja. Sama seperti gelang itu. Benar-benar palsu. Omong kosong. Aku omong kosong? Beraninya membanting barangku. Li Huan, Segera cari ahli perbaikan yang terbaik, dan pastikan untuk memperbaikinya. Cepat. baik. Dasar gila. Biar ku beritahu kau, jika ini sampai tidak bisa diperbaiki, aku akan menghabisimu. Kalian benar-benar semena-mena. Sudah kuduga, orang yang serupa akan berkumpul, sama seperti sampah lainnya. Pak Yang, kenapa Anda datang sendiri ke sini? Dasar tua bangka. Cepat katakan, dari mana engkau mendapatkan bros ini? Sekarang Pak Yang sudah datang sendiri, kebohonganmu sudah terbongkar. Pak Yang, bros ini Anda beli dengan harga yang sangat mahal untuk dikoleksi. Wanita tua ini berani-beraninya memfitnah dan bilang Anda yang memberikannya. Kurang ajar. Pak Yang, kenapa Anda memukul saya? Memang kau yang pantas dipukul. Pak Yang, saya tidak. Masih berani membantah ya? Beraninya kau memukul pacarku. Kau tidak apa-apa. Pak tua inilah yang memukulku tadi. Dan sekarang dia memukulmu juga. Aku kan cuma memecahkan vas porselen retak miliknya. Lihat apa yang dia lakukan padaku. Wajahku sampai bengkak begini. Bodoh. Kau sudah menyinggung Pak Yang. Iya, kan? Cepat minta maaf pada Pak Yang sekarang juga. Yang... Pak... Yang... Dia adalah orang terkaya di Linceng yang ditian Pak Yang. Aku baru saja memukul orang terkaya di Linceng. Bukan hanya memukulnya, tapi kau juga menghancurkan. Hadiah Pak Yang, untuk Tuan Muda Gu, vas porselen seharga ratusan juta rupiah. Tuan Muda Gu? Gu Qinhao adalah pewaris tunggal grup Gu, dan ibunya adalah pimpinan dari grup Gu. Ternyata dia benar-benar seorang tuan muda. Bukankah itu berarti aku hampir saja menjadi nyonya muda dari grup Gu? Dia benar-benar pimpinan dari grupku. Lalu Gu Qinhao. Tidak bisa dibiarkan. Atas dasar apa Shen Qianying bisa bernasib sebaik itu? Aku tidak akan membiarkannya menjadi nyonya dari keluarga kaya. Qianying, dengarkan aku. Pria yang suka sekali mengujimu seperti ini, sama sekali tidak bisa diandalkan. Pria yang suka menguji kekasihnya, jangan pernah kau nikahi. Anakku, tidak pantas untuk kau nilai. Kau. Nak, bagaimana rencanamu untuk menanganinya? Hanya dari aset hari ini saja, sudah cukup untuk membuatnya mendekam di penjara selamanya. Gu Qinhao, aku mohon lepaskan aku. Ini semua karena Qianying. Semua ini atas perintah Qianying kepadaku. Aku tidak sengaja melakukannya. Gu Qinhao, lepaskanlah aku. Jangan begitu. Bukankah kalian adalah sahabat baik? Tentu saja harus menanggung penderitaan bersama. Uang ini, jika kalian menggantinya bersama,
Aku bisa tidak mempermasalahkannya. Tapi jika tidak bisa ganti rugi, kalian bersiaplah untuk mendekam di penjara selamanya. Kinhao, aku salah. Aku mohon maafkanlah aku. Tentang uang mahar atau apapun itu, aku tidak menginginkan apapun lagi. Mari, kita lanjutkan pernikahan kita. Bagaimana? Demi menghormati kedua orang tua keluarga Shen, bagianmu itu, aku bisa tidak mempermasalahkannya. Tapi dia harus membayar harga atas apa yang telah diperbuatnya. Baik. Asisten Ye, serahkan masalah ini padamu untuk menanganinya. Kerugian hari ini, 1 rupiah pun, harus diganti rugi kepadaku. Jika tidak mampu membayar, biarkan dia mendekam di dalam penjara selamanya. Baik. Paman, Bibi, mengenai kejadian hari ini, saya minta maaf. Presiden Gu. Presiden Gu. Asisten Ye, adakan rapat Dewan Direksi. Katakan bahwa Tuan Muda telah kembali. Baik, Ketua Dewan. Karena Tuan Muda Gu sudah kembali, seharusnya dia tetap di grup perusahaan, agar lebih cepat memahami situasi perusahaan. Benar, tetap di kantor pusat grup, bisa mempercepat penguasaan bisnis perusahaan. Kinhao, bagaimana menurutmu? Aku ingin meninggalkan kantor pusat perusahaan. Katakan apa pemikiranmu. Aku ingin turun ke tingkat bawah untuk memahami situasi nyata para karyawan di lapangan. Hanya dengan cara inilah, baru bisa menjadi pihak manajemen yang layak. Sebenarnya selama beberapa tahun di luar, aku juga terus bekerja di tingkat bawah dan memahami banyak konflik antara pekerja tingkat bawah dengan pihak manajemen. Hanya dengan memahami dan menyelesaikan konflik-konflik ini, baru bisa dikatakan telah benar-benar menguasai kondisi perusahaan saat ini. Jika tidak, meskipun duduk di posisi jabatan tinggi memberi perintah, tetap tidak akan bisa secara tuntas diterapkan dan dilaksanakan sampai ke tingkat bawah. Bagus sekali. Jarang sekali kau memiliki pemahaman seperti ini. Setelah pergi mengasah diri beberapa tahun ini, kau sudah dewasa. Lakukanlah sesuai keinginanmu. Rapat selesai. Ibu, sebenarnya aku masih ada satu permintaan. Mengenai di cabang perusahaan, mana aku akan melakukan magang, aku harap ibu merahasiakannya dari internal perusahaan. Tidak masalah. Kau pilih dulu perusahaannya. Aku akan meminta asisten Ye mengaturnya secara rahasia. Identitasmu tidak akan terbongkar. Terima kasih, Ibu. Di grup kita ini, tidak menerima orang yang malas bekerja. Jika kalian bekerja dengan baik, kalian bisa menjadi kaya raya. Tapi jika tidak becus, siap-siap saja angkat kaki dari sini. Kalian semua paham? Kami paham. Baiklah, sekarang kembali bekerja. Baik. Kinhao, kemarilah. Saat kau menyambut pelanggan baru, jangan terburu-buru. Tanyakan dulu pada mereka, ada berapa orang di keluarganya, lalu buatkan secangkir air, setelah itu baru perkenalkan bagian dalam gedung kita. Terima kasih, Ketua Tim Lee. Sudahlah, bekerjalah dengan giat. Si Lee Danian ini ternyata cukup baik pada karyawan baru, sangat serius dan bertanggung jawab. Tunggu sampai aku kembali ke posisiku. Aku pasti akan menaikkan jabatannya dari bawah. Ayo bangun. Bangun. Mama, apa yang kau lakukan? Apa yang kulakukan? Anak mana yang sudah berumur 25 atau 26 tahun, tapi masih belum bekerja setiap harinya? Dulu, saat Kinhao masih menafkahimu, meskipun kau agak malas, kami masih bisa membiarkannya. Sekarang setelah kau putus dengannya, pergilah cari kerja. Mama, mencari pekerjaan itu tidak semudah itu. Pusat penjualan ZAO, kalian ingin aku bekerja di bagian penjualan? Biar aku beritahu, jangan pernah meremehkan bagian penjualan. Pusat penjualan Zhao, keuntungan tahunannya mencapai lebih dari 100 juta rupiah. Pendapatan bulannya lebih besar dari karyawan kantoran, tidak sembarang orang bisa masuk ke sana. Kali ini aku memohon pada pamanmu agar kau bisa masuk, bekerjalah dengan benar di sana. Kau dengar tidak? Iya, aku dengar.
Dengar ya, bekerjalah dengan baik. Jika sampai kau dipecat, jangan harap kau bisa pulang ke rumah ini lagi. Setelah aku naik jabatan nanti, gaji pokok untuk posisi bawah juga harus segera dinaikkan. Bekerja sekeras ini, tapi hanya mendapat gaji pokok Rp1.800, itu benar-benar tidak adil. Kak Qin Hao, nanti malam ketua tim Li bilang akan mentraktir makan. Jangan sampai kau lupa. Tenang saja Daceng, aku masih ingat dengan jelas. Aku akan mengganti seragam dulu, lalu aku akan segera ke sana. Baiklah Kak Qin Hao, kami menunggumu di ruangan. Si Li Danian ini, dalam menjalin hubungan antar karyawan baru, dia sangat terorganisir, bisa merangkul bawahan, suasana dalam tim juga sangat harmonis, kerjanya cukup bagus. Halo Mama. Ada apa? Anakku, bagaimana rasanya bekerja di level bawah? Cukup baik. Mama, aku menelepon, ingin memberitahumu 2 hal. Apa itu? Katakan saja. Yang pertama, aku menemukan bakat hebat di level bawah ini. Aku sudah melihat riwayat hidupnya. Dia sudah bekerja di lobi bagian penjualan selama 10 tahun, tapi masih menjadi ketua kelompok saja, belum pernah dipromosikan. Kali ini, aku ingin menaikkan jabatannya. Tidak masalah. Siapa namanya? Namanya Li Danian. Oh ya Mama, ada satu hal lagi. Malam ini ada jamuan makan, acara kumpul makan bagian penjualan. Malam ini aku tidak pulang untuk menemanimu makan malam. Baiklah. Asisten Ye, ambilkan berkas. Milik Li Danian. Baik, Ketua Dewan. Semua sudah datang? Kak Qin Hao, kenapa kau hanya membawa 1 krat bir saja? Minum bir di musim panas. Rasanya dingin dan sangat menyegarkan. Apalagi rasanya sungguh mantap. Kak Qin Hao, aku tidak bilang bir yang kau minum ini bermasalah, tapi bir yang kau bawa itu yang bermasalah. Yang kubawa bermasalah? Apa masalahnya? Kak Qin Hao, izinkan aku bicara jujur padamu dari hati ke hati. Dengan bir yang kau bawa ini, penilaian karyawan barumu tidak akan pernah lolos. Apa maksudnya? Bukannya aku ingin menceramahi kalian, tapi apakah kalian bodoh? Hanya demi pamer kekayaan. Bukannya belajar hal baik, kalian malah belajar budaya persaingan semu seperti ini. Masih muda, tapi pikirannya sudah begini. Ketua tim Li bukan orang yang seperti itu. Kak Hao, kami juga tidak punya uang. Kami juga tidak ingin membeli hadiah semahal ini. Tapi kalau tidak beli, pekerjaan ini akan hilang. Lalu bagaimana kami bisa bertahan hidup? Benar, setelah aku masuk perusahaan, aku sengaja Ketua tim Li hanya mau minum mutai. Gaji pokok kalian sebulan hanya Rp1.800. Sedangkan 2 botol bir ini sudah setara gaji kalian selama beberapa bulan, kan? Tunggu. Apa ini? Apa maksudnya? Kak Qin Hao, sekarang orang yang memberi mutai, mana ada yang hanya memberi mutai saja, semuanya harus paket 226. 226? 2 botol mutai, 2 selop rokok, dan Rp60.000, semuanya dikemas dengan sangat rapi dan sempurna. Apakah isi tas ini hanya bir? Ini adalah biaya pergaulan sosial. Pergaulan sosial apanya? Ini adalah uang makan untuk seluruh keluargaku. Untuk membeli 1 tas hadiah ini, kalian harus bekerja 3 tahun tanpa makan dan minum. Kami tidak punya pilihan lain. Beginilah keadaan masyarakat sekarang. Aku hanya seorang lulusan baru, orang tuaku juga rakyat biasa. Dari mana lagi aku dapat uang? Uang ini aku dapatkan dari pinjaman daring. Apa? Kau sampai meminjam daring demi memberikan hadiah ini? Tidak, meskipun kalian tidak memberinya, apa yang bisa Li Danian lakukan pada kalian? SST, Kak Qin Hao, kecilkan suaramu. Kalau tidak memberi, aku terpaksa harus pergi dan kehilangan pekerjaan ini. Budaya suap-menyuap ini, sejak kapan dimulainya? Aku tidak tahu sejak kapan dimulainya, tapi aku ingat saat seniorku datang 10 tahun yang lalu, sepertinya keadaannya sudah seperti ini. Maksudnya, sudah berlangsung setidaknya 10 tahun. Kak Qin Hao, mumpung ketua tim Li belum datang, cepat pergi dan ganti hadiahmu itu. Bagaimana jika aku tetap tidak mau menggantinya? Kak Qin Hao, apakah sudah gila? Pekerjaan ini, apakah kau sudah tidak menginginkannya lagi? Sejak kapan? Penerimaan staf pemasaran Xiao harus bergantung pada pemberian hadiah dan bukan berdasarkan kemampuan karyawan? Cepat ganti hadiahmu, Kak Qin Hao. Kalau tidak, kau benar-benar akan menyesal. Aku ingin lihat
Hari ini siapa yang sebenarnya akan menyesal? Aku atau dia? Kak Hao, kenapa kau keras kepala sekali? Mana mungkin kami membohongimu? Semua orang melakukannya, jika kau tidak ikut melakukannya, kau sendiri yang akan rugi. Sesuatu yang dilakukan semua orang, belum tentu itu hal yang benar. Lagi pula kita sudah tahu bahwa ini salah, kenapa kita masih harus melakukannya? Kak Qin Hao, kau membuatku sangat cemas. Jika kau tidak segera mengganti hadiah itu, ketua tim Lee akan segera tiba, kau akan rugi besar. Ketua tim Lee? Kalian semua ada di sini? Tunggu, kenapa kalian berdiri? Duduklah. Kita semua rekan kerja, duduklah. Selamat siang Ketua Tim Lee. Ketua Tim Lee, ini ada sedikit bingkisan, mohon diterima. Sudah kubilang, kita ini rekan kerja, kenapa masih sungkan begini? Iya, kan? Lain kali tidak boleh begini lagi ya. Lee dan Yan, kau benar-benar sudah keterlaluan. Berani-beraninya kau melakukan tindakan kotor seperti ini. Kak Qin Hao, apa yang kau lakukan? Apa kau sudah gila? Cepat lepaskan. Ketua tim Lee, ini makan malam pertama Kak Qin Hao. Dia tidak mengerti apa-apa. Mohon jangan marah padanya. Lee dan Yan, apa kau yang membuat aturan 226 ini? Kak Qin Hao, bagaimana bisa kau memanggil nama Ketua Tim Lee begitu saja? Hadiah ini atas kemauanku sendiri, tidak ada hubungannya dengan Ketua Tim Lee. Benar, aku juga atas kemauanku sendiri. Aku juga sama. Lee dan Yan, jika aku tidak datang ke bagian pemasaran, aku tidak akan pernah tahu bahwa seorang ketua kelompok kecil di lobi pemasaran ternyata punya kekuasaan sebesar ini. Zhao punya 15 lobi pemasaran. Setiap lobi merekrut 10 orang baru setiap tahun. Totalnya ada 150 orang. Jika setiap orang memberikan 226, totalnya adalah Rp9.990.000. Lee dan Yan, beraninya kau melakukan ini? Kau pikir kau siapa? Anak ingusan berani sekali mengajariku cara bekerja. Ketua kelompok Lili tenangkan amarah Anda. Kak Qin Hao baru datang hari pertama. Dia belum mengerti aturannya. Mohon jangan masukkan ke dalam hati. Gu Qin Hao, apakah kau sudah gila? Apa kau sudah tidak mau pekerjaan ini lagi? Kak Qin Hao, beraninya kau mencari masalah dengan Ketua Tim Lee? Ketua Tim Lee punya orang dalam. Kakaknya adalah wakil manajer perusahaan. Si Presiden Chen Yao itu. Pantas saja, hanya seorang ketua tim kecil sepertimu berani bergaya sehebat ini. Ternyata begitu. Baguslah. Sekali tarik semua akarnya, ikut terbawa, tepat sampai ke sumbernya. Kali ini, aku akan membereskannya sampai tuntas untukmu. Brengsek, aku yang akan membereskanmu duluan. Sialan, memangnya kau siapa? Apa kau manajer umum? Atau direktur utama? Atau Zhao ini milik keluargamu? Tidak sadar diri? Lihat dulu siapa dirimu itu. Berani sekali membual di hadapanku. Kau berani menendangku. Kau tahu siapa aku. Persetan aku tidak peduli kau siapa. Aku memang ingin menghajarmu. Qin Hao bilang mau makan dengan siapa? Tuan Muda bilang, sedang ada acara makan dengan rekan baru di timnya. Baguslah. Turun langsung ke bawah. Dan berbaur dengan semua orang. Itu akan bermanfaat baginya di masa depan. Lalu Lee dan Yan, apakah dia ikut makan malam juga? Ikut. Tuan Muda bahkan menyuruhku menyiapkan 1 kotak bir. Baiklah. Nanti kita juga akan ke sana. Direktur utama mengantarkan surat penunjukan secara langsung. Ini adalah kabar yang sangat membahagiakan. Aku akan segera memberitahu Lee dan Yan, biar dia bersiap-siap dengan baik. Tidak perlu membuat keributan besar. Malam ini aku hanya ingin menemani putraku. Makan malam yang sederhana saja. Baik. Duduklah. Soal pekerjaanmu, orang tuamu sudah mengatakannya padaku, dan aku sudah mengaturnya. Besok kau sudah bisa pergi melapor ke pusat penjualan Zhao. Terima kasih, Paman. Kita adalah keluarga, pamanmu ini tentu saja harus menjagamu. Malam ini, aku akan membawamu bertemu ketua timmu. Dia juga bawahanku, namanya Lee dan Yan. Malam nanti aku akan berpesan padanya, supaya dia lebih menjagamu mulai sekarang. Memang hanya Paman yang paling sayang pada Ying Ying? Setelah sampai di sana nanti, jangan banyak bicara. Bicara saja jika aku menyuruhmu, agar kau tidak salah bicara. Aku mengerti, Paman. Direktur utama, saya ada di sini. Silakan beri perintah. Bawahanmu, si Lee dan Yan itu bekerja dengan cukup baik. Aku berencana untuk mempromosikannya sebagai manajer toko di pusat penjualan Zhao. Terima kasih atas promosinya, Direktur utama. Saya akan segera memberitahukan kabar baik ini padanya. Tahan dia. Aku ingin dia berlutut di hadapanku. Kak Qin Hao, cepatlah minta maaf pada ketua tim Lee. Kenapa kau harus melawan ketua tim? Ini sama sekali tidak ada untungnya bagimu. Benar, Kak Qin Hao. Kita semua hanya orang biasa. Kita butuh pekerjaan ini demi menafkahi keluarga. Kak Qin Hao, kau ini lulusan universitas. Kau sangat pintar.
Kenapa hari ini kau bertindak ceroboh begini? Kak Kinhao, jangan buat teman-temanmu kesulitan. Berlututlah saja dan minta maaf pada ketua tim. Menyuruhku berlutut, minta maaf pada orang yang korupsi dan sewenang-wenang seperti dia. Jangan harap. Kenapa kalian malah membuang waktu? Kalian tidak dengar ya? Baiklah, aku pastikan kalian semua tidak usah bekerja lagi di sini. Apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian menahanku? Kalian sudah gila. Kak Kinhao, kami butuh pekerjaan ini. Demi menafkahi keluarga, kami tidak punya pilihan lain. Dia hanya seorang ketua tim kecil. Dia tidak punya wewenang sebesar itu untuk memecat orang. Dia memang tidak punya wewenang memecat kita. Tapi jika menyinggungnya, hari-hari kita di kantor pemasaran ini tidak akan pernah tenang lagi. Baik, bagus sekali. Aku benar-benar tidak menyangka seorang ketua tim pemasaran kecil seperti engkau punya pengaruh yang begitu kuat. Dan suasana kerja di sini sangat buruk. Kalian berdua, tahan dia dengan kuat. Ayo. Tampar dia untukku. Sebelum aku bilang berhenti, terus tampar dia. Tampar. Tampar. Daceng, kau. Apa kau bodoh? Aku menyuruhmu menamparnya? Ketua tim Lee, aku. Aku tidak sanggup melakukannya. Kau ingin kehilangan pekerjaanmu? Halo Presiden Shen. Apa? Mempromosikanku menjadi manajer toko? Terima kasih banyak pimpinan. Terima kasih atas promosinya pimpinan. Kami sedang berada di restoran kantor pemasaran. Baik, baik. Hati-hati di jalan. Pelayan, ayo tambah pesanan makanannya. Yang ini, lalu yang ini, dan yang ini juga. Wakil Direktur Pusat, Presiden Shen, adalah bosku. Sebentar lagi, dia akan datang untuk merayakannya bersamaku. Kalian dengar sendiri telepon tadi kan? Aku, Lee Danian, telah dipromosikan menjadi manajer toko pusat penjualan Zeao. Kaget kan? Sekarang aku adalah manajer toko, dan sekarang aku memerintahkanmu, tampar dia. Tidak mau menamparnya? Jika tidak, berhentilah bekerja dari sini. Maafkan aku, Kak Kinhao. Maafkan aku, Kak Kinhao. Maafkan aku, Kak Kinhao. Kami juga tidak punya pilihan lain. Lee Danian, kau akan segera membayar atas semua perbuatanmu. Aku akan membuatmu berlutut dan merangkak memohon maaf padaku. Aku memohon ampun pada rakyat jelata, tak bernama sepertimu. Kau ini mabuk minuman keras, sampai berhalusinasi begitu, ya? Aku adalah orang yang punya prinsip. Aku ini Lee Danian. Aku memang menindasmu. Memangnya kenapa? Bagus sekali kau Lee Danian. Hanya seorang ketua tim di kantor pemasaran. Tapi memakai sepatu kulit seharga 100.000 rupiah dan jam tangan seharga 1 juta rupiah. Sudah jelas, selama bertahun-tahun ini, berapa banyak hasil kerja keras karyawan yang kau ambil? Kak Kinhao, aku mohon padamu, jangan bicara lagi. Mulutmu tajam sekali ya. Hari ini biar ku beri kau pelajaran. Apa yang sedang terjadi? Presiden Shen, maaf Anda harus melihat kekacauan ini. Sedang apa kalian? Tarik-menarik di kantor pemasaran seperti ini. Presiden Shen, anak baru ini tidak tahu aturan, dia tidak mau patuh. Zeao, kita selalu punya aturan yang ketat untuk orang yang tidak tahu aturan seperti ini. Menurut Anda, apa dia masih bisa dipertahankan? Jika tidak mau patuh, hajar saja sampai dia patuh. Paman? Kalian dengar itu kan? Presiden Shen perusahaan sudah memberi perintah. Bisa membuat Presiden Shen perusahaan mengajarimu aturan secara langsung, itu adalah keberuntungan bagi kalian. Kenapa masih diam saja? Hajar dia. Atasannya saja rusak, apalagi bawahannya. Sudah kuduga, dari mana kau Lee Danian mendapatkan keberanian sebesar ini? Ternyata, pembusukannya memang berasal dari akarnya. Kau benar-benar ingin tamat ya? Bu Kinhao? Kinhao? Demi gadis muda dan cantik mana lagi sampai kau pergi dari rumah? Mulai lagi dari awal? Atau kau akan berakhir menjadi kuli di lobi kantor pemasaran? Rasakan akibatnya karena dulu mencampakkanku. Kali ini aku akan membuatmu membayar semuanya. Presiden Shen,
Siapa ini? Ini keponakanku. Besok dia akan mulai bekerja di kantor pemasaran. Oh, keponakanku tersayang, Presiden Shen. Serahkan saja padaku. Keponakanku, besok kau langsung saja pergi melapor ke kantor pemasaran. Tidak perlu ke lobi lagi. Terima kasih, Paman Li. Aduh, jangan sungkan. Tadi kau baru saja sesumbar dengan lantang, bilang kalau pusat penjualan Zhao adalah yang paling menghargai aturan. Lalu kenapa dengannya? Aturan karyawan baru harus bergilir tugas di lobi selama 1 tahun tiba-tiba saja menghilang? Kalian pikir aturan itu hanya pajangan? Aturanku adalah hukumnya. Paman Li, dia pemarah sekali ya. Keponakanku, jangan takut. Pamanmu ini memang tidak punya keahlian lain, tapi soal mengatur orang, aku punya cara tersendiri. Presiden Shen, mohon tunggu sebentar. Kuharap sebentar lagi kau masih bisa tertawa. Bawa pergi. Ketua Dewan, Kak, kalian kenapa bisa datang ke sini? Kau akan tamat. Aku akan tamat. Ketua Dewan, tunggu. Apakah pusat penjualan Zhao ini ternyata juga properti milik keluarga Gu? Paman, Diam, jangan bicara. dia adalah... Apa kau tidak mengerti saat disuruh diam? Ketua Dewan, itu adalah peti anggur yang kusiapkan untuk Tuan Muda. Di mana Gu Qinhao? Tidak sangka Ketua Dewan bahkan tahu nama karyawan tingkat bawah. Sepertinya Anda sudah bersiap sebelumnya dan datang untuk melakukan sidak. Lapor Ketua Dewan, si Gu Qinhao ini tidak tahu aturan. Dia sedang dibawa untuk diberi pelajaran oleh atasan. Apa katamu? Gu Qinhao sedang diberi pelajaran? Di mana dia diberi pelajaran? Asisten Ye, tempat itu sangat kotor. Bagaimana kalau... Jangan banyak bicara, tunjukkan jalannya. Paman, jangan bawa mereka. Lewat sini. Apa yang kalian lakukan? Pegang dia. Kenapa kalian diam saja? Aku ini kepala toko, kalian tidak mau bekerja lagi, ha? Biar aku perlihatkan siapa yang akan tamat. Hentikan. Hentikan. Siapa kau? Brengsek, beraninya menendang pintuku? Li Danian. Ini adalah asisten Ketua Dewan. Asisten Ye. Apa kau tidak punya sopan santun? Asisten Ye? Ketua Dewan, dia ada di sana. Ketua Dewan juga datang. Ketua Dewan, di dalam sini kotor. Harap berhati-hati. Bagus sekali, bagus. Terima kasih atas pujiannya, Ketua Dewan. Karyawan baru ini, dia tidak mematuhi peraturan perusahaan. Aku sedang memberinya pelajaran. Ketua Dewan, Li Danian ini adalah orang yang kulatih sendiri. Berani sekali kalian. Berani memukuli putraku. Ini. Putra? Putra? Tuan Muda, datang ke sini untuk meninjau langsung, tapi malah diperlakukan dengan kasar oleh kalian. Sepertinya kalian sudah bosan hidup. Putraku. Putraku? Ibu, mereka berbuat sesuka hati, menyiksa orang dengan semena-mena, bahkan melakukan korupsi. Benar-benar sangat keterlaluan. Ibu yang akan membereskannya. Kamu jangan bicara lagi ya. Ketua Dewan, aku benar-benar buta. Aku tidak mengenali orang hebat sepertimu. Aku tidak tahu kalau dia adalah Tuan Muda. Ketua Dewan, aku salah. Mohon maafkan aku. Ketua Dewan, ini semua murni perbuatan Li Danian sendiri. Tidak ada hubungannya denganku. Qian Qianying, kenapa kamu ada di sini? Ketua Dewan, semuanya diatur oleh Shen Yao. Keponakanku lah yang membawanya masuk. Dan soal pemukulan Tuan Muda itu juga direncanakan oleh Shen Yao. Sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Kamu sudah tahu kalau Ketua Dewan punya hubungan dengan Gu Qinhao. Ya, Kenapa tadi kamu tidak mengingatkanku? Apa kamu ingin mencelakai pamanmu sendiri? aku sudah berniat mengatakannya sejak tadi. Bukankah Paman yang menyuruhku? Untuk diam jika tidak perlu bicara. Aku sudah mencoba mengatakannya beberapa kali, tapi Paman selalu membentakku. Diam kalian semua. Bawa mereka semua pergi dari sini. Yang bersalah serahkan ke kantor polisi. Yang harus dipecat. Jangan ada yang tersisa. Jangan beri ampun sedikit pun. Baik. Semuanya, kemari. Ketua Dewan,
Ini semua direncanakan oleh Shen Yao. Sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Aku dijebak ketua dewan. Ketua Dewan, demi statusku sebagai karyawan lama di perusahaan ini, mohon ampuni aku. Bagaimana, nak? Sudah merasa lebih baik? Sudah mendingan, Ibu. Oh ya, Ibu. Aku ingin minta tolong satu hal. Katakan saja. Karyawan-karyawan itu sebenarnya tidak berniat jahat. Mereka juga terpaksa. Keterlibatan mereka dalam masalah itu hanya demi mempertahankan pekerjaan karena tidak punya pilihan lain. Aku Melakukan kesalahan tetaplah salah. Tidak ada alasan kesalahan kecil. Tidak pantas menerima hukuman. Tapi pendapatmu akan kupertimbangkan. Untuk mereka berdua, hukumannya akan diringankan. terima kasih, Bu. Kau, Paman yang membuat pekerjaanku hilang. Kenapa ayah malah memukulku? aku sudah mendengar semuanya. Ying-Ying, saat itu kau ada di lokasi. Kenapa kau tidak mengingatkan pamanmu? Aku? Tidak ada satupun urusan yang kau selesaikan dengan benar. Semuanya berakhir berantakan. Malam ini bereskan barang-barangmu. Besok kau harus pindah dari sini. Belajarlah mandiri. Ibu? Ibu? Aku tidak mau meninggalkan rumah. Aku tidak mau. Selama ini aku dan ayahmu terlalu memanjakanmu. Mulai sekarang kau harus menjalani hidupmu sendiri. Aku dan ayahmu tidak akan ikut campur lagi. Ibu? Tolong jangan usir aku. Aku punya cara membuat Qinhao berubah pikiran dan kembali bersamaku lagi. Apa katamu? Ayah? Ibu? Kukatakan aku punya cara agar Qinhao mau berbaikan denganku. Aku dan dia sudah bersama selama 7 tahun. Tidak ada yang mengenalnya lebih baik dariku. Apa rencanamu? Caranya seperti apa? Kalian tidak perlu ikut campur. Pokoknya, kalian tunggu saja kabar baik dariku. Ketua Dewan, pertunangan yang lalu, kerugian kita sudah selesai dihitung, jumlah ganti ruginya sangat besar. Pihak pengadilan sudah memprosesnya. Bahkan jika harus menyerahkan seluruh harta keluarga Zhang Lihuan, masa hukumannya paling tidak 20 tahun ke atas. Zhang Lihuan berakhir seperti itu? Itu adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Bagaimana dengan Shen Qianying? Sesuai perintah Tuan Muda, mengingat kedua orang tua keluarga Shen pernah merawat beliau dengan baik, kita tidak akan menuntut pertanggungjawabannya. Qinhao masih memikirkan perasaan lama? Sudahlah. Turuti saja keinginannya. Ketua Dewan, hukuman kita untuk keluarga Shen, apakah itu tidak terlalu ringan? Tidak membereskan Shen Qianying adalah demi menjaga martabat Qinhao. Dia adalah orang yang berbudi pekerti. Saya khawatir Tuan Muda terlalu mengikuti perasaan. Gaya kepemimpinan seperti ini bisa membuat bawahan tidak segan padanya dan akan membuat bawahan melonjak. Tidak perlu khawatir. Aku percaya pada putraku. Setelah melalui begitu banyak hal, setelah pelajaran di tingkat bawah waktu itu, gaya kepemimpinannya di masa depan pasti tidak akan terlalu lemah. Putraku, aku punya keyakinan itu. Baik. Hati yang penuh belas kasih pasti memiliki ketegasan yang berwibawa. Aku ingin lihat nanti, siapa lagi yang berani bersikap kurang ajar? Presiden Gu, peraturan terbaru perusahaan yang Anda susun mohon ditandatangani. Sampaikan pada mereka, seluruh grup harus mempelajarinya. Baik. Ibu, Bagus. Punya pemikiran. Punya taktik. terima kasih atas pengakuan Ibu. Qinhao, aku rasa sudah waktunya. Ibu, kau. Sudah waktunya menyerahkan perusahaan kepadamu. Satu-satunya pewaris Gu Qinhao dari grup Gu saat ini telah sepenuhnya mengambil alih bisnis perusahaan. Mantan ketua Gu Wanhua sangat mengakui kemampuan Gu Qinhao. Sepertinya kejadian terakhir itu adalah saat Gu Qinhao pergi berlatih di tingkat bawah. Begitu latihan selesai, dia langsung diangkat oleh Gu Wanhua menjadi pimpinan utama.
Posisi Nyonya Kaya yang sudah di depan mata tidak boleh kubiarkan hilang begitu saja. Datang juga. Halo, ini pesanan Anda. Terima kasih. Harus berani berkorban demi mendapatkan hasil yang besar. Dia belum pergi? Benar, Nona Shen masih menunggu Anda di bawah. Sudah berapa lama dia menunggu? Tepat 7 jam. Nona Shen membawa sebuah wadah bekal. Katanya dia memasakkan udang tumis dan daging sapi favorit Anda. Baru menyesal sekarang setelah semuanya berakhir? Sudah terlambat. Qinhao, bukankah sudah kubilang, jangan pernah bertemu lagi di masa depan? Aku melihatmu terus bekerja sampai tidak sempat makan. Aku khawatir dengan kesehatanmu. Siapa lagi yang mengajarimu trik ini? Sekarang kau belajar berpura-pura lemah. Kita bersama selama 7 tahun. Kau sama sekali tidak bisa memasak. Menurutku, perban ini juga pasti palsu, kan? Dulu aku yang salah. Aku terlalu jahat padamu. Tapi sekarang aku benar-benar sadar kalau aku salah. Setelah putus darimu, setiap malam aku tidak bisa tidur. Mengingat semua kebaikanmu padaku, hatiku sangat hancur. Aku hanya terhasut oleh orang lain. Aku masih mencintaimu. Qinhao, beri aku satu kesempatan lagi untuk menebus kesalahanku. Ya, Buka perbannya. apa? Aku tebak kau hanya sedang bersandiwara. Bagaimana bisa ini asli? Qinhao, ini pertama kalinya aku memasak. Jangan meremehkanku. Kita sudah putus. Hal semacam ini, jangan lakukan lagi di masa depan. Nona Ye, antar Nona Shen pulang. Baik. Silakan. Presiden Gu, Siapa gadis ini? Karyawan baru? Presiden Gu, ini adalah orang yang diatur ketua untuk kencan buta Anda. Dia baru saja kembali dari kuliah di luar negeri. Presiden Gu, jika Anda tidak ingin pergi, saya akan mencarikan alasan untuk menolaknya. Jangan buru-buru menolak. Aku juga tidak bilang tidak ingin pergi. Baik, saya akan segera menyampaikan kabar baik ini kepada ketua, agar beliau juga merasa senang. Tunggu. Apakah gadis ini tahu identitasku? Tentu saja dia tahu Anda adalah putra dari ketua. Baguslah. Tolong siapkan satu set pakaian untukku. Baik, Presiden Gu. Saya akan segera menghubungi toko custom mewah. Bukan pakaian seperti itu yang aku mau. Aku mau setelan yang ini. Lalu, bantu aku membuat janji dengan gadis ini. Di toko perhiasan mewah. Baik. Halo, aku Gu Qinhao. Halo, aku Song Qingqing. Sepertinya orang yang mengenalkan kita belum menjelaskan semuanya padamu. Meskipun aku putra dari ketua Gu, tapi sebenarnya, aku adalah anak haram. Grup Gu tidak akan menyisakan untukku harta sepeser pun. Kurasa setelah mendengar aku tidak punya uang, kau akan segera pergi. Begitu ya? Pantas saja beberapa tahun lalu, tidak terlihat ada siapapun di sisi bibiku. Benar, beberapa tahun lalu aku belum dijemput pulang. Baru tahun ini aku dibawa kembali ke sisinya. Baru saja tiba di keluarga Gu, ketua Gu sudah berpesan, perusahaan dilarang memberiku perlakuan khusus. Aku harus diperlakukan seperti karyawan biasa. Jadi, kau selama ini bekerja di pusat penjualan ZL? Aku sama dengan karyawan biasa grup Gu lainnya, bukanlah seorang tuan muda kaya raya. Di masa depan juga tidak akan mewarisi harta dari keluarga Gu. Jadi, jika kau ingin mencari pria kaya, maka aku bukan pilihan terbaikmu. Kalau begitu, kita tidak perlu melihat-lihat perhiasan lagi. Terlalu mahal. Kau traktir aku makan di warung pinggir jalan saja. Aku sangat rindu makanan itu saat di luar negeri. Tunggu dulu.
Karena sudah terlanjur sampai di sini, anggap saja biarkan aku menambah wawasan sedikit. Heh, kau cuma seorang anak haram? Memang punya berapa banyak uang di kantongmu? Apa ini tempat yang pantas kalian datangi? Bagaimana bisa pelayan toko bicara seperti itu? Kenapa? Memangnya orang miskin tidak boleh melihat perhiasan berharga? Siapa yang membuat aturan ini? Bukankah kau juga setiap hari melihatnya? Aku yang buat. Kalian di sini cuma lihat-lihat tapi tidak beli? Itu hanya membuang-buang waktuku saja kan? Siapa bilang kami tidak beli? Dia tidak punya uang, tapi aku punya. Aku yang beli. Biar wanita yang membayar di pertemuan pertama. Rasanya tidak enak sekali. Biar aku saja, aku bisa mencicil pembayarannya. Toko kami ini toko perhiasan mewah. Tidak ada barang murah di sini. Meski kau mencicil seumur hidup pun, kau tidak akan pernah bisa melunasinya. Itu urusanku. Tidak perlu kau yang mengkhawatirkannya. Kalau begitu cari saja orang lain untuk melayani kalian. Pokoknya, aku tidak mau melayani lagi. Kalau Tuan dan Nona, biar saya yang membantu menjelaskan. Halah, Xiao Yue, bukannya kakak mau menasehatimu, tapi orang miskin seperti mereka tidak mungkin memberimu komisi penjualan. Kau tidak perlu melayani mereka. Siapapun yang masuk ke toko adalah tamu. Tamu? Xiao Yue? Ada orang yang memang tamu pembeli, ada juga orang yang cuma numpang lewat. Tidak apa-apa. Tuan dan Nona silakan lihat-lihat dulu. Lehermu sangat jenjang, sangat cocok memakai kalung. Bantu aku ambilkan beberapa kalung lagi. Tunjukkan pada kami. Baik. Beberapa kalung ini semuanya adalah model yang paling laris di toko kami. Nona, Anda bisa mencobanya dahulu. yang ini lumayan sangat indah. Aku ingin mencobanya. Baik. Mari. Kalung ini sangat cocok untuk Anda, membuat kulit Anda terlihat semakin putih dan cerah. Qin Hao, bagaimana menurutmu yang ini? Aku rasa yang ini sudah cukup bagus. Tidak bagus. Apanya yang tidak bagus? Aku rasa ini bagus kok. Berlian di atasnya terlalu kecil. Dasar orang miskin, beraninya meremehkan berlian kecil. Xiao Yue, keluarkan berlian terbesar di toko kita. Aku ingin melihat. Apa dia sanggup membelinya? Tidak perlu diambil. Aku rasa yang ini benar-benar sudah bagus. Qin Hao, aku suka yang ini saja. Jika kau benar-benar ingin memberiku hadiah, berikan yang ini saja ya. Gadis ini jelas sekali setelah mendengar aku tak punya uang, dia mencoba membantuku menghemat uang. Gadis sebaik ini sudah jarang ditemukan. Cing-cing, karena sudah terlanjur di sini, mari kita lihat-lihat saja untuk menambah wawasan, melihat seberapa besar berlian paling berkilau di toko mereka ini. Kalau ingin lihat, biarkan mereka mengambilnya. Bawa saja kemari. Baik, mohon tunggu sebentar. Tuan dan Nyonya, saya akan jelaskan secara singkat. Lantai ini adalah koleksi daun series kami yang dirancang oleh desainer Jerman bernama Luhmann. Batu aslinya menggunakan berlian merah muda Afrika Selatan, 60 karat, bernilai 50 juta rupiah. Set ini lumayan, tapi masih biasa saja. Dasar sampah, berlagak sekali dia. Baik. Lantai ini memamerkan Hope. Ini adalah sebuah berlian putih seberat 77 karat, telah melewati tangan banyak bangsawan Jerman, menjadi saksi sejarah bagi banyak peristiwa penting di Jerman, bernilai 80 juta rupiah. Ini terlalu berharga, Qin Hao. Sebaiknya kita tidak usah melihatnya lagi. Yang ini lumayan. Tapi, wanita di hatiku layak mendapatkan yang terbaik. Apa yang ada di lapisan paling bawah? Keluarkan dan tunjukkan pada kami. Xiao Yue, bukakan untuknya. Biarkan mereka menambah wawasannya. Ukurannya bahkan lebih besar dari telur merpati. Ini adalah bintang Isabel. Ini bukan hanya kalung berlian berbentuk hati biru terbesar di dunia, tapi juga merupakan karya desainer perhiasan cinta terkenal asal Jerman bernama Carrera yang sangat termasyhur. Konon katanya perhiasan ini juga memiliki kisah cinta yang legendaris, pernah menjadi hadiah pernikahan yang diberikan Pangeran Leopold kepada Putri Odo, bernilai 250 juta rupiah. Berapa? 250 juta rupiah? Benar sekali. Ini adalah harta karun paling berharga di toko utama kami, dan hanya ada satu di seluruh dunia. Ini lumayan juga, keluarkan dan biarkan Nona Song mencobanya. Jangan, tidak perlu dicoba. Kalung ini bukanlah sesuatu yang bisa dibeli oleh orang biasa. Qin Hao, aku menghargai niat baikmu.
Hari ini aku sudah cukup melihat dunia, ayo kita pergi saja, ajak aku makan jajanan kaki lima saja. Cobalah, King Ching. Ini kesempatan yang sangat bagus. Lagi pula lihatlah, kalung ini sangat indah. Apa kau tidak tertarik sedikit pun? Memang sangat indah sampai sulit untuk berpaling darinya. Hei, dasar orang miskin, kelihatannya. Ini pertama kalinya kalian datang ke toko perhiasan mewah seperti ini kan? Perhiasan kelas atas seperti ini? Hari ini hanya dikeluarkan, biar kalian menambah wawasan saja. Apa kalian benar-benar berpikir bisa sanggup untuk mencobanya? Sadar dirilah sedikit. Mohon maaf pelanggan. Untuk mencoba perhiasan mewah di toko kami, diperlukan verifikasi saldo. Hanya setelah verifikasi lolos baru boleh mencoba. Kinhao, lupakan saja, kita tidak usah mencobanya. Ayo, pergi. Berapa saldo yang dibutuhkan? Untuk apa tanya-tanya jumlah saldo? Memangnya kalau tanya, uang di kartumu jadi sebanyak itu? Kau ini cuma kuli pabrik miskin yang bekerja di lini produksi. Berapa banyak uang yang ada di kartumu? Jangan terlalu percaya diri. Setidaknya dibutuhkan 200 juta rupiah baru bisa mencoba. Kenapa tidak bilang dari tadi? Aku pikir butuh berapa banyak. Silakan diperiksa. Lihat gayamu itu. Kalau di kartumu benar-benar ada 200 juta rupiah, aku akan memanggilmu ayah. Kalau begitu tidak perlu. Aku tidak punya anak perempuan sepertimu. Lagi pula aku orangnya pemalu. Kau. Biar aku sendiri yang periksa. Biar kau tahu rasa karena sudah berlagak. Sebentar lagi kau akan sangat malu. Saldo kartu ini 1 miliar rupiah. Kinhao, apa kau tidak mungkin mengambil kartu hitam milik Presiden Gu? Kau ini seorang anak haram? Kenapa nyalimu besar sekali? Berani-beraninya mencuri kartu hitam milik keluargamu sendiri demi memikat wanita? Menurutku kau akan segera masuk penjara. Kinhao, cepat kembalikan kartu ini pada Presiden Gu. Aku tidak butuh hadiah semahal ini. Jangan lakukan hal bodoh. Kartu ini milikku. Ini benar-benar milikku. Periksa siapa pemegang kartunya. Baik. Pemilik kartu ini adalah Gu Kinhao. Gesek saja kartunya. Aku mau bintang Isabel ini. Wanita yang kucintai, pantas mendapatkan yang terbaik. Baik, Tuan. Komisi 2 juta rupiah milikku. Komisiku, pelanggan. Ah, tidak. Ayah, Anda adalah penyelamat hidupku. Aku bersalah. Pesanan ini, biarkan aku yang membantu memprosesnya untuk Anda. Tidak perlu. Aku tidak berani menerima niat baikmu itu. Namun, aku akan memberimu sebuah hadiah kecil sebagai kompensasi. Terima kasih, Ayah. Terima kasih, Ayah. Aku akan menulis surat keluhan kepada manajer toko kalian dan mengatakan bahwa kau mendiskriminasiku. Halo. Baik. Aku mengerti. Aku akan segera kembali. King Ching, ada urusan mendadak di kantor. Aku harus kembali sebentar. Nanti, setelah perhiasannya selesai dirawat, kau pulanglah duluan. Kinhao, kartu hitam ini benar-benar bukan milik ketua Gu? Kartu ini benar-benar milikku sendiri. King Ching, aku harus minta maaf padamu. Minta maaf? Minta maaf untuk apa? Sebenarnya, aku bukan anak haram, ketua Gu. Aku adalah putra kandung ketua Gu. Kau telah lulus ujian dariku. Itulah sebabnya aku memberikan hadiah semahal ini untukmu. Ketulusanmu lah yang telah mengalahkan kebohongan baikku. Tuan, mohon simpan kembali kartumu. Nanti setelah perhiasannya selesai dirawat, berikan saja langsung kepada Nyonya Song. Baik. Wah, harta karun toko ini bintang Isabel ternyata sudah dibeli. Aku ingin lihat siapa yang membelinya. Bukankah ini suaminya Qianying si Gu Kinhao? King Ching? Kalau begitu aku pergi dulu. Ya, hati-hati di jalan. Qianying, cepat ke sini. Suamimu Gu Kinhao sedang membelikan perhiasan mewah untuk wanita simpanannya. Seharusnya semua ini milikku. Milikku. Tidak bisa. Siapapun tidak boleh mengambilnya. Sayang, kau sekarang ada di mana? Di toko perhiasan yang mana? Kirimkan alamatnya. Aku akan segera sampai. Nona Song, silakan minum airnya. Beraninya kau merebut suamiku? Dasar wanita pengganggu, kau akan menyesal. Kulihat penampilanmu cukup rapi, tapi kenapa tidak punya malu begini sampai merebut suami orang? Benar tidak tahu malu. Bahkan kau menghabiskan uang suaminya sebanyak ini. Menurutku, kau ini hanyalah seorang wanita matre.
Nona Song, kau tidak apa-apa? Tunggu sebentar. Jelaskan semuanya. Memfitnah orang lain tanpa alasan, kalian harus siap menanggung konsekuensi hukumnya. Meskipun sampai ke pengadilan, pihak Qianying tetap yang benar. Mereka sudah menjalin hubungan selama 7 tahun. Bagaimana bisa orang asing sepertimu menyela di antara mereka? Benar sekali. Wanita jahat yang merusak rumah tangga orang akan mendapat balasannya. Mereka hanya tahu soal pertunanganku dengan Qin Hao, soal hubunganku dengan Qin Hao yang hancur. Untunglah hanya Zhang Lihuan yang mengetahuinya. Sekarang Zhang Lihuan sudah dibawa pergi. Aku benar-benar beruntung sekali. Menjadi orang ketiga, aku Song King sendiri pun sangat membencinya. Mana mungkin aku melakukannya? Bicaralah yang jelas. Suami siapa yang kurebut? Siapa suamimu? Lepaskan tanganku. Kau wanita kejam, lihatlah baik-baik. Inilah suamiku. Gu Qin Hao. Benar sekali. Gu Qin Hao adalah suamiku. Ini tidak mungkin. Aku tidak percaya. Aku akan menelepon Qin Hao untuk menanyakannya. Apa yang kau lakukan? Apa yang kulakukan? Suamiku sekarang sedang sibuk. Dia sedang merundingkan proyek senilai ratusan miliar rupiah. Jika kau mengganggunya dan proyek itu gagal, apa kau sanggup menanggung akibatnya? Sungguh tak disangka Gu Qin Hao sekarang begitu hebat. Kudengar Gu Qin Hao sekarang sangat sibuk, kemampuan kerjanya sangat luar biasa. Sepertinya sekarang sudah naik jabatan menjadi wakil presiden ya. Sekarang dia sedang membantu urusan bisnis perusahaan. Cing, ada urusan mendadak di kantor. Aku harus kembali sebentar. Qin Hao memang bilang dia ada urusan mendadak. Aku tidak boleh mengganggunya. Dasar wanita hina, menghabiskan uang suami orang lain, belanja besar-besaran di sini. Apa kau tidak takut kena sial saat keluar dan mengalami kecelakaan? Benar. Entah bagaimana orang tuamu mendidikmu. Qianying, uang suami yang dia habiskan itu, suruh dia mengembalikannya. Benar, kembalikan. Benar, kalau barang dikembalikan, uangnya hanya akan kembali ke kartu asalnya, tidak akan sampai padaku. Lebih baik kalung itu direbut saja. Kak Xiao Yue, bintang Isabel perawatannya sudah selesai. Aku adalah istri Gu Qin Hao. Perhiasan yang dibeli suamiku harus diserahkan padaku. Kau pergilah ke tempat kincing. Lihat apa yang terjadi di sana. Baik. Ini adalah tuanku yang ditujukan untuk Nona Song. Anda tidak boleh mengambilnya. Hah? Kau hanya seorang pramuniaga? Beraninya mengatur-atur istri CEO? Barang ini tidak boleh kau ambil. Keluarkan buku nikahnya. Hanya sebuah foto tidak membuktikan apa-apa. Siapa juga yang keluar rumah sambil membawa buku nikah? Benar, kau itu hanya simpanan. Apa hakmu melihatnya? Telepon Tuan Gu, suruh dia ke sini. Baik. Hei, Teman-teman serang. jangan pukul. Jangan pukul lagi. Jangan pukul. Berhenti. Presiden Gu, kami sudah lama putus darimu. Jika kau berani lagi merusak reputasi Presiden Gu kami, Departemen Hukum Gu akan segera menuntutmu di pengadilan. Apa kau mengerti? Dan juga kalian semua akan ikut dituntut juga. Apa? Kalian tidak menikah? Shen Qianying, ternyata kau sudah lama dicampakkan. Apa kalian tidak tahu cara membawa pelanggan pergi ke ruang VIP? Beginikah cara kalian melayani pelanggan? Mohon maaf. Silakan masuk ke dalam. Beraninya kau, Shen Qianying. Kau benar-benar berani menipu kami, bahkan hampir membuat kami terjerat masalah hukum. Shen Qianying, sepertinya kau butuh diberi pelajaran. Gu Qin Hao? Kau yang meninggalkan dan mengkhianatiku? Tidak punya hati nurani? Maka jangan salahkan aku jika aku bertindak kejam. Halo semuanya, aku adalah Shen Qianying. Aku adalah kekasih dari Direktur Utama Grup Gu, yang sekarang, yaitu Gu Qin Hao. Tepat di hari pernikahan kami, setelah aku tahu aku hamil, Gu Qin Hao dia membatalkan pernikahan di tempat. Ini benar-benar berita yang mengejutkan. Penyiarnya cantik sekali. Apa yang dikatakannya pasti benar. Kapitalis itu memang keterlaluan. Presiden Gu, di bawah kepemimpinan Anda, tingkat kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan menjadi semakin baik. Benar sekali. Grup Gu telah merambah ke berbagai industri. Saya yakin perusahaan kita akan menjadi semakin luar biasa. Yang dipercayai pelanggan selamanya adalah produknya. Ini tidak ada hubungannya denganku. Presiden Gu, gawat. Sekarang opini publik di internet memberikan tekanan yang besar kepada perusahaan kita. Apa yang terjadi? Ada seseorang yang menuduh Anda mencampakkan kekasih yang sedang hamil, membatalkan pernikahan di hari pertunangan, serta masalah mengenai pengkhianatan cinta Anda. Tidak mungkin. Shen Qianying tidak mungkin melakukan hal seperti itu.
Ada videonya? Berikan padaku, biar kulihat. Kupikir dia akan selamanya mencintaiku. Aku mempercayainya. Bahkan aku sedang mengandung anaknya. Tapi sekarang, hanya demi mewarisi harta keluarga, dia mulai merendahkan keluarga dan statusku. Lalu ibunya mengacaukan lokasi pernikahan kami dan membawanya pergi. Aku mengatakan semua ini bukan untuk membongkar apapun, tapi untuk memberikan sebuah kepastian pada cintaku, juga kepastian bagi anakku. Aku juga ingin memberitahu semuanya bahwa aku sendiri pun bisa membesarkan anak ini. Boykot semua produk grup Gu. Bos seperti itu, mana mungkin menjual produk yang bagus, barang-barang dari perusahaan mereka, tidak akan kubeli lagi. Boykot grup Gu. Boykot grup Gu. Presiden Gu, sekarang opini publik di internet sangat menyudutkan kita. Tekanan opini publik terhadap perusahaan kita semakin besar. Kita harus segera mencari cara untuk menanganinya. Benar? Jika ini terus berlanjut, dampaknya terhadap perusahaan akan semakin besar, bahkan bisa memengaruhi keuntungan kantor pusat grup kita. Halo? Ibu, ibu sudah tahu semuanya. Dia sedang hamil. Itu tidak mungkin. Dia tidak mau berhubungan sebelum menikah, dan aku juga menghormati keinginannya. Aku tidak pernah menyentuhnya. Bersikap lunak pada orang lain, berarti bersikap kejam pada diri sendiri. Terakhir kali dia berbuat salah, kau memikirkan kenangan lama, dan tidak menghukumnya. Lalu apa balasannya? Dia malah semakin menjadi-jadi. Laki-laki yang berhati lembut. Tidak akan bisa meraih apapun. Bu, aku tahu aku salah. Masalah selanjutnya, biar ibu yang tangani. Bu, lebih baik masalah ini, biar aku sendiri yang tangani. Aku tidak bisa terus-menerus membiarkan ibu membereskan kekacauanku. Kalau begitu ibu akan melihat hasil kerjamu. Suruh tim hukum menyimpan bukti, mengumpulkan data, lalu beritahu Departemen Humas untuk segera membantah rumor, kemudian hubungi 112 untuk menangkap pelakunya. Baik. Ayah, ibu, lihatlah. Sekarang di internet semua orang memihak padaku, Gu Qinhao. Demi memulihkan reputasinya, dia pasti akan kembali mencariku. Ying, apa kau tahu? Dengan melakukan ini, kau akan menghancurkan reputasi Gu Qinhao, bahkan nama baikmu sendiri juga akan sangat terpengaruh. Terus kenapa? Gu Qinhao itu sekarang sangat kaya raya. Aku hanya kurang sedikit lagi untuk menjadi istri keluarga kaya. Dia tidak boleh mencampakkanku. Apa gunanya reputasi bagiku? Aku ingin menjadi nyonya kaya yang terhormat. Qianying, kali ini kau sudah keterlaluan. Bagaimana bisa kau melakukan hal seperti ini? Aku tidak peduli. Aku tidak rela begitu saja. Ini melanggar hukum, apa kau tidak tahu? Melanggar hukum memangnya kenapa? Memangnya Gu Qinhao? Dia berani melapor polisi, lalu menyuruh orang menangkapku? Ibu, lihatlah. Gu Qinhao, dia pasti sudah luluh. Di dalam hatinya, pasti masih ada aku. Aku akan segera menjadi nyonya muda di keluarga Gu. Kalian berdua, tunggu saja untuk hidup dalam kemewahan. Laporan dari tim penegak hukum, dia adalah penyebar rumor di internet Shen Qianying. Ikut kami sekarang juga. Atas dasar apa kalian menangkapku? Sekarang, aku adalah milik grup Gu, seorang nyonya muda. Nona Nyonya Muda, ini adalah bukti-bukti yang kami kumpulkan dari internet. Di dalamnya ada bukti kalian memutarbalikkan fakta, menyebar rumor tentang Presiden Gu kami, memalsukan dokumen resmi, pemalsuan stempel, dan bukti kekerasan siber. Di mana Gu Qinhao? Aku ingin bertemu dengannya. Dia pasti masih mencintaiku. Aku hanya ingin memberinya kesempatan untuk berbaikan. Lepaskan aku. Simpan ucapanmu sampai di pengadilan nanti, jalan. Qianying, Li Huan, Qianying, kau masuk ke sini juga? Kira-kira kau masih menikmati hidup mewah di luar sana. Zhang Li Huan. Kalau bukan karena kau mengacau di pesta pernikahan itu, aku pasti sudah menjadi istri orang kaya. Kau hanyalah pengikutku? Masih ingin melampauiku? Kau baru sadar sekarang? Aku memang sengaja mengacau. Kita berdua, jangan harap bisa menjalin hubungan dengan orang kaya. Aku akan menghabisimu. Qinhao, kenapa kau datang ke sini? Qingqing, kejadian di toko perhiasan waktu itu membuatmu merasa tertekan. Ini semua salahku. Aku terlalu berhati lembut, sehingga membiarkan Shen Qianying berkali-kali melakukan perbuatan jahat. Tapi tenang saja. Kali ini, aku sudah membereskannya.
Bisakah kau memberiku kesempatan lagi untuk menebus kesalahanku padamu? Iya. Saat keributan di toko perhiasan waktu itu, bintang Isabel ini tidak sempat kau ambil. Kali ini, biarkan aku yang memakaikannya untukmu.